Setelah sempat redup pasca pengibaran 4 Desember 2021 lalu, masalah boleh atau tidaknya pengibaran bendera Aceh kembali mencuat. Ini seiring pertemuan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Mujani dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rabu 13 April 2022 lalu di Jakarta. Keduanya juga membahas sejumlah masalah lain yang hingga kini belum tuntas di Aceh. Sesuai butir perjanjian damai atau MOU Helsinki antara GAM dengan pemerintah Indonesia 15 Agustus 2005 silam yang turunannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Salah satunya mengenai pengibaran bendera Aceh di bawah bendera merah putih. Diakui Mujani, ini menjadi perhatiannya setelah kunjungan kerjanya ke Aceh akhir tahun lalu. Ia menutur dirinya diminta tokoh-tokoh Aceh untuk mengkomunikasikan hal ini dengan pemerintah pusat. Bisa jadi alasan Mujani tepat, sebab antara Partai Gerindra dengan Partai Aceh memiliki hubungan politik secara khusus. Ini dibuktikan dengan hadirnya sosok Mudzakhir Manaf atau Mualim yang juga Ketua Partai Aceh dan Ketua Komite Peralihan Aceh menjadi Ketua Pembina pada Partai Besutan Prabowo Subianto ini di Aceh. Mujani menyebut dimungkinkan bendera Aceh bisa dikibarkan bersamaan di bawah bendera merah putih. Itulah hal-hal yang ditandatangani di perjanjian Helsinki, ujar Mujani pada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Mujani juga mengungkap respon yang diberikan Mendagri sejauh ini masih dalam pembahasan dan belum terdapat keputusan apapun. Dalam proses supaya perdamaian itu adalah perdamaian yang abadi, kira-kira seperti itu, ucap Mujani. Tak hanya itu, ia juga mendiskusikan penyelesaian perjanjian Helsinki yang menjamin 3.000 mantan kombatan GAM untuk mendapatkan 2 hektar tanah atau lahan. Sayangnya, hingga saat ini isi perjanjian tersebut belum terrealisasi. Mujani mengaku sudah mendiskusikan hal ini dengan Menteri Pertanahan. Lebih lanjut, Mujani memaparkan adanya keinginan tokoh-tokoh Aceh untuk mendapatkan kewenangan melakukan pengelolaan pemerintahan daerah sendiri. Sebab para tokoh tersebut mengaku belum banyak implementasi pengelolaan tersebut sesuai dengan MOU Helsinki. Tentang bagaimana pembangunan Aceh bisa lebih bergeliat lagi sehingga pertumbuhan dan perekonomian Aceh bisa lebih baik dari yang sekarang, ujar Mujani. Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi tanggapan mengenai pertemuannya dengan Mujani sebagai penyampaian aspirasi untuk pembangunan Aceh. Ini pertemuan mengenai aspirasi bagaimana pembangunan Aceh dan bagaimana pasca perdamaian Aceh, yang intinya kita ingin agar situasi kondusif dan kemudian pembangunan Aceh bisa dipercepat, ucap Tito. Lantas, bagaimana dengan kemungkinan pengibaran bendera Aceh di bawah bendera merah putih sejalan dengan pembicaraan antara Mujani dan Tito Karnavian? Memang pada nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005 silam, Aceh diberi satu status khusus dalam negara Republik Indonesia. Ini bermakna dalam batas-batas tertentu pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dirinya sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah otonomi lain di Indonesia. Status khusus yang diperoleh Aceh diantaranya diperbolehkan Aceh memiliki partai politik lokal sebagai peserta pemilu di Aceh dan memiliki lambang, bendera, serta lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh. Namun pada tanggal 10 Desember 2007 lalu, pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 7 Tahun 2007 tentang lambang daerah. Regulasi ini melarang bendera, lambang, dan himne daerah memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan bendera, lambang, dan himne organisasi terlarang atau organisasi, perkumpulan, lembaga, dan gerakan separatis. Pada tanggal 25 Maret 2013, pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh telah mengesahkan Kanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang penetapan bendera dan lambang Aceh. Namun pengesahan kanun ini segera menuai kontroversi, tidak hanya datang dari pemerintah pusat, tapi juga dari masyarakat Aceh sendiri. Pemerintah pusat termasuk beberapa elemen dalam masyarakat Aceh dan Indonesia tetap bersikeras bahwa kanun mengenai yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang
atau organisasi, perkumpulan, lembaga dan gerakan separatis dalam ketentuan ini, misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Papua, serta benang merah raja yang digunakan gerakan separatis di Provinsi Maluku. Entah disengaja atau tidak oleh pemerintah pusat, namun PP ini menunjukkan secara khusus bahwa logo dan bendera bulan sabit digunakan gerakan separatis di Provinsi Aceh, dan hal inilah yang diperkirakan akan membulatkan keputusan pemerintah pusat untuk membatalkan kanun Aceh mengenai bendera Aceh. Kontroversi ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak menyadari status khusus yang disandang Aceh sejak ditandatangani nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Sebab Gerakan Aceh Merdeka telah secara eksplisit mengakui status Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki karakteristik khusus dibanding daerah lain. Itu sebabnya Gerakan Aceh Merdeka beserta seluruh perangkat yang dimilikinya tidak lagi dapat dipandang sebagai bagian dari gerakan separatis, apalagi pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan berbagai program khusus termasuk amnesti bagi para kombatan tersebut. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman, maka Gerakan Aceh Merdeka tidak lagi berstatus sebagai gerakan separatis atau gerakan yang dapat dipandang berkehendak untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah penggunaan segala lambang, logo dan juga himne yang dulu digunakan Gerakan Aceh Merdeka tidak lagi dapat dipandang secara hukum sebagai bagian dari eksistensi sebuah gerakan separatis. Karena itulah pemaknaan PP nomor 77 tahun 2007 tentu saja berbeda apabila Aceh telah berstatus khusus dan berbeda dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dulu mengangkat senjata untuk memerdekakan Aceh. Untuk itu, ketentuan yang melarang penggunaan segala bendera, lambang, dan himne yang menyerupai dengan sebuah gerakan separatis memang patut untuk dilarang. Pelarangan berdasarkan PP nomor 77 tahun 2007 ini tentu berlaku bagi daerah berstatus khusus namun masih menyimpan bara konflik politik seperti di Papua. Karena itulah tak ada alasan yang salah dari pengesahan kanun tentang bendera dan lambang Aceh tersebut. Yang penting diperbaiki adalah cara kita memahami, memaknai, dan menafsirkan sebuah legislasi terkait situasi dan kondisi terkini di daerah yang menyandang status khusus. Salah satunya adalah Aceh. Pertanyaan kemudian adalah, akankah pasca pertemuan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bendera Aceh akan berkibar di Tanah Rencong? Atau masih sebatas janji dan harapan pepesan kosong? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.